pecatur nomor 1 asal Uzbekistan, Nodirbek Abdusattorov, untuk sementara memimpin turnamen London Chess Classic tahun 2025. Abdusattorov berhasil unggul dari pecatur kuat seperti Alireza Firouzja. Keduanya akan bertanding pada babak terakhir. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Abdusattorov berhasil menaklukkan pecatur nomor 1 Yunani, Nicolas Theodorou. Di game ini, akurasinya mencapai 91,2%. Permainan awalnya dimulai dengan pembukaan Inggris C4, kuda F6, kuda C3, E5, E3, gajah B4, kuda G E2. Lalu Theodorou rokade amankan raja. Menteri serang gajah, tapi pion jaga gajah. Selanjutnya pion serang gajah. Kali ini gajah ditukar dengan kuda. Lalu kuda makan gajah, mempertahankan ikatan pion. Selanjutnya D6, gajah terang siap keluar. Maka gajah E2, kuda C6, lalu D3. Memperkuat struktur pion putih. Di posisi ini, Nicolas Theodorou tempatkan benteng E8, maka Abdusattorov segera rokade mengamankan raja. Kemudian, dobrakan dengan pion E4 dimainkan oleh hitam. Merespons serangan ini, Abdusattorov tempatkan menteri di petak C2. Setelah pion makan pion, gajah makan pion. Pion H7 menjadi target serangan. Langkah ini direspon dengan kuda E5, langsung serang gajah. Maka gajah mundur E2, kemudian kuda mundur G6, memperkuat posisi perwira-perwira hitam pada sayap raja. Pada langkah selanjutnya, Abdusattorov mendorong pion B3, persiapan fianchetto. Lalu Nicolas Theodorou adu gajah. Abdusattorov menolak menukar gajah. Dorongan pion F3, gajah mundur E6, lalu E4. Kuda siap untuk menempati petak B5. Maka Theodorou mendorong pion C6. Di posisi ini, Abdusattorov memainkan langkah agresif F4, ancaman forking. Lalu Theodorou mainkan langkah tidak akurat. Langkah terbaik adalah gajah ke petak G4, tapi dia memilih gajah mundur D7, sehingga F5. Kemudian kuda E5, lalu gajah pining kuda. Sampai pada posisi ini, menurut analisa engine, putih sedikit lebih unggul. Dari titik ini, Nicolas Theodorou kemudian membuat rencana serangan pada sayap menteri. Dia mendorong pion B5. Abdusattorov merespon dengan benteng A D1, ancaman pada pion. Pilihan yang tidak akurat. Theodorou menemukan langkah terbaik. Pion serang kuda, kuda lari, lalu pion C5. Membiarkan pionnya dimakan, membuka tekanan gajah pada kuda putih. Di posisi ini, Abdusattorov mengambil pion, tapi kemudian menteri serang benteng. Maka benteng D1 menjaga kawannya. Namun selanjutnya, Nicolas Theodorou menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, maka struktur pion putih mengalami kerusakan. Sampai pada posisi ini, menurut engine, hitam sedikit lebih unggul. Di langkah selanjutnya, Nicolas Theodorou adu benteng, tapi benteng mundur ke petak B5. Kuda hitam tidak bisa makan benteng karena menteri akan jatuh. Di sini, Nicolas Theodorou mengusir gajah, tapi gajah mundur H4, mempertahankan pining. Apabila kita mencoba untuk mendorong G5, maka pion makan pion en passant. Putih tetap akan unggul. Di posisi ini, langkah terbaik adalah benteng ke petak E8. Tapi
Nicholas Theodoro memainkan langkah nekat. Dia memilih kuda makan benteng. Sebuah blunder. Setelah gajah makan menteri, kuda makan gajah, benteng makan benteng, benteng makan benteng. Benar bahwa hitam memiliki 3 perwira, tapi Abdusatoroh memiliki gajah dan juga menteri. Hitam sepertinya berharap pada pion bebas di petak B4. Di posisi ini, Abdusatoroh menukar pion. Setelah pion makan pion, Abdusatoroh punya pion bebas pada lajur A. Oleh karena itu, dia mulai mendorong pion bebas. Theodoro kemudian aktifkan kudanya ke petak C6. Lalu, menteri menjaga pion. Selanjutnya, kuda serang gajah. Gajah mundur. Lalu kuda B5 membuka serangan benteng pada gajah. Di posisi ini, Abdusatoroh selamatkan gajah, bersiap untuk makan kuda. Tentu saja, kuda C3. Setelah itu, menteri menghindar ke petak F2. Nicholas Theodoro kemudian menyerang menteri sambil menjaga pionnya. Maka menteri ke petak D2. Setelah itu, benteng D4. Serangan pada pion. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah melanjutkan dorongan pion bebas. Tapi Abdusatoroh memilih raja ke petak F1. Keunggulannya sedikit berkurang. Kemudian kuda E5. Menteri menghindar ke petak F4 sambil serang kuda. Maka F6. Selanjutnya, menteri mundur ke petak E3. Di posisi ini, Nicholas Theodoro membuat jebakan. Dia mengambil pion, menyerang menteri, dan menawarkan putih untuk mengambil pion C. Pion itu adalah pion beracun. Apabila menteri makan pion, maka hitam akan unggul. Karena hitam punya balasan benteng F4. Tentu saja, jika raja lari ke petak E1, maka kuda akan melakukan boarding. Dan jika raja lari ke petak G1, maka kuda E2. Raja terpaksa ke H1, benteng skak, menteri tutup, lalu benteng makan menteri, skak mat. Tentu saja, Nurdirbek Abdusatoroh tidak terjebak. Di sini, dia tarik mundur menteri ke petak F2. Rupanya, langkah ini adalah langkah yang tidak akurat. Menurut analisa engine, posisi ini adalah seimbang. Langkah terbaik untuk hitam adalah kuda ke petak G4. Namun demikian, tekanan waktu membuat Nicholas Theodoro gagal menemukan langkah terbaik. Dia memilih kuda D3. Menyerang menteri, ancaman skaktev, sekaligus menjaga pionnya. Tapi Abdusatoroh punya balasan menteri G2. Serangan pada kuda. Theodoro coba untuk melancarkan skak. Namun di posisi ini, Abdusatoroh tanpa ragu menukar menteri dengan benteng. Setelah kuda makan menteri, hitam punya 2 perwira. Tapi pion bebas melaju. Kuda kemudian coba ke petak E2, lalu A7. Setelah kuda serang gajah, pion promosi, skak. Nicholas Theodoro melarikan rajanya. Selanjutnya, gajah ke petak A4. Di posisi ini, hitam coba untuk mendorong pion bebasnya. Namun kemudian, gajah E8 memberikan ancaman skak mat. Maka Nicholas mengambil pion. Tapi selanjutnya, gajah F7 memberikan ancaman skak mat. Hitam belum juga menyerah. Dia mencoba untuk melancarkan skak. Namun, setelah raja F2, hitam memutuskan untuk menyerah. Dia menyadari bahwa posisi ini adalah skak mat dalam 4 langkah. Apabila permainan dilanjutkan, misalnya benteng C ke petak D1 untuk melancarkan skak, maka raja lari F3. Setelah H5 misalnya,
memberikan ruang pelarian bagi raja, maka Menteri Skak, Raja H6, Menteri H8. Setelah Raja Cipetak G5, maka Menteri Makam Pion dan Skak